Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1152. Kiri depan. Taoist Tuli merasakan kemana Blazing Huo pergi. Mantan mengerutkan kening dan berkata, "Tuanku, Blazing Huo mungkin menuju Nightmare of Darkness." Petik 2. Luli berkedip dalam kebingungan. Apa itu Nightmare of Darkness? Tempat aneh yang terhubung dengan penjara kegelapan. Petik 2. Tidak. Taoist Tuli menggelengkan kepalanya. Seperti yang sudah kukatakan, penjara kegelapan memiliki banyak formasi ilusi yang terbentuk secara alami. Nightmare of Darkness adalah salah satunya, dan yang paling mengerikan di penjara kegelapan. Saat ini, setidaknya ada puluhan prajurit Realm Semi-Dewa di sana. Mungkin saja mereka tidak akan pernah sadar lagi. Petik 2. Apa? Luli berteriak. Patriark Ye juga tercengang. Puluhan prajurit Realm Semi-Dewa terjebak di sana. Dan mereka mungkin tidak akan pernah sadar. Betapa mengerikan tempat itu. Taoist Tuli menjelaskan, orang tidak akan dapat membedakan mimpi dan kenyataan dalam ilusi itu. Mereka akan merasa seperti sedang bermimpi. Ilusi itu tidak hanya akan membingungkan indera orang tetapi jiwa. Dengan kata lain, ilusi yang biasa menjebak tubuh fisik di dalam, tetapi yang ini menjebak jiwa orang. Petik 2. Impresif. Luli dan Patriark Ye keduanya terkejut. Lu Renhuang fokus merawat luka-lukanya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Luli bertanya, haruskah kita pergi dengan Blazing Huo ke Nightmare of Darkness? Akankah kita terpengaruh oleh ilusi di dalam Wickbed? Petik 2. Haha, Tao Yang Tuli tersenyum. Kita tidak harus masuk ke sana. Blazing Huo pikir saya tidak terbiasa dengannya. Sebagai soal fakta, saya pernah memasuki Nightmare of Darkness lebih dari 10 kali. The Nightmare of Darkness bukan area yang luas. Kita bisa menunggu di luar saja. Saya ingin mencari tahu berapa lama Blazing Huo bisa tinggal di sana. Petik 2. Baik, keyakinan Luli meningkat karena tahu tunarungu akrab dengan situasi. Dia pergi setelah Blazing Huo di Wickbed dan segera menyusul yang terakhir. Luli berlari keluar dan meluncurkan serangan lagi. Blazing Huo sangat menyadari bahwa Taoist Tuli telah mencapnya, dan dia tahu di mana cap itu berada. Namun, dia tidak bisa menyingkirkannya dalam waktu dekat. Taoist tunarungu itu berasal dari wilayah Dum dan cap itu juga berasal dari sana. Bagaimana mungkin manusia fana bisa menghilangkan stempel dengan mudah? Pengejaran terus berlanjut. 6 jam kemudian, Luli keluar lagi dan membawa Taoist tunarungu bersamanya. Yang terakhir memeriksa sekeliling dan mengangguk. Kita dekat. Dewa, hati-hati. Pelan, pelan. Petik 2. Baik. Luli memperlambat Wickbed dan memperkuat kekuatan psikisnya secara maksimal. Dia juga memeriksa keluar melalui Bedwick. Dia memutuskan untuk tetap di dalam sepanjang waktu saat dia mengejar Blazing Huo. Ups. Dengan kekecewaannya, Blazing Huo memperhatikan bahwa Wickbed telah melambat. Niatnya telah terdeteksi. Taoist Tuli harus terbiasa dengan tempat itu. Blazing Huo berpikir jiwanya kuat sementara Luli hanya pada tahap awal dari alam semi-dewa. Blazing Huo percaya dia akan baik-baik saja ketika dia memasuki area Nightmare of Darkness sementara Luli bisa terjebak di sana selamanya. Dengan cara ini, Blazing Huo mengira dia bisa keluar dari hutan dan bahkan membunuh Luli. Tidak ada jalan kembali. Blazing Huo ragu-ragu sejenak sebelum dia maju ke depan. Dia bisa melihat sedikit cahaya di depannya. Itu samar, nyata, dan aneh. Ketika orang datang ke sini, mereka akan tertarik oleh cahaya karena insting karena selalu gelap di penjara kegelapan. Prajurit yang tidak sadar pasti ingin mencari tahu tentang cahaya lemah. Ada sinar cahaya. Luli memberi tahu tunarungu itu sekaligus. Taoist Tuli itu segera berkata, jangan menatap cahaya. Kami mendekati Nightmare of Darkness. Harap memperlambat saat melangkah lebih jauh. Petik 2. Luli memperlambat manik jahat sebanyak 2 kali. Dia tidak memfokuskan kekuatan psikisnya pada cahaya itu tetapi ke daerah sekitarnya. Segera, Luli melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di depan ada lembah, memancarkan cahaya samar-samar. Banyak prajurit melayang di udara, naik dan turun. Beberapa dari mereka telah meninggal, dan beberapa memiliki napas kehidupan yang samar. Tetapi bahkan yang bernafas pun memiliki ekspresi ganas, menunjukkan keadaan mereka yang menyedihkan. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara. 1, 2, 3, 78.
Luli menghitung dengan kasar. Ada lebih dari 100 orang melayang di udara, dan ada beberapa relik kuasi di udara juga, memancarkan cahaya redup. Adegan itu sangat mengerikan. Yang hidup tidak bisa mengeluarkan suara saat kesakitan total. Itu sangat membuat frustrasi. Tidak ada yang ingin mengumpulkan relik kuasi. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu dan menambahkan, mengapa tidak ada orang yang mencoba menyelamatkan yang terjebak dalam ilusi. Itu tidak bisa dilakukan. Taoist Tuli menggelengkan kepalanya. Ada kekuatan aneh di Nightmare of Darkness. Yang di dalam hanya bisa keluar dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Relik kuasi tidak dapat dipindahkan atau kalau tidak mereka akan dikumpulkan oleh orang lain. Petik 2. Itu mengerikan. Luli berseru. Dia menghentikan manik jahat. Dia bisa mengatakan bahwa Blazing Huo akan melewati prajurit mengambang dan maju terus. Luli mengerutkan kening. Blazing Huo telah memasuki Nightmare of Darkness dan melangkah maju. Apa yang kita lakukan? Kami menunggu. Taoist tunarungu menutup matanya dan berkata sambil memantau situasi. Mari kita cari tahu apakah Blazing Huo akan tinggal di Nightmare of Darkness atau pergi. Kemanapun dia berlari, aku bisa menemukannya. Dewa, relikmu cepat. Dia tidak akan pergi. Petik 2. Luli harus menunggu. Dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan psikis terlalu banyak kalau dia akan tersedot ke Nightmare of Darkness. Meskipun dia memiliki naga perak untuk melindungi jiwanya, dia harus berhati-hati karena Nightmare of Darkness terlalu aneh. Tunggu. Taoist Tuli tampaknya terkejut. Dia berteriak dengan ketakutan, Blazing Huo sedang membubarkan stempelku. Dia menggunakan jenis api unik ketiga. Dia cepat. Petik 2. Pikiran Luli terbebani. Jika Blazing Huo menyingkirkan Cap, dia bisa melarikan diri dengan mudah mengingat lingkungan di penjara kegelapan. Pada saat itu, dia bisa menemukan dunia kecil untuk disembunyikan, dan Luli tidak akan pernah menemukannya, tidak peduli berapa banyak prajurit yang bisa dia gerakkan. Mata Luli berkedip. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana kalau, ketika dia membubarkan perangko, Anda pergi dan melepaskan yang lain dan melihat berapa lama dia bisa tinggal di sana. Itu tidak mungkin. Taoist Tuli menggelengkan kepalanya. Begitu dia melarutkan Cap, dia akan merobek kekosongan dan pergi. Selama teleportasinya berhasil, akan sulit bagi kita untuk melacaknya. Petik 2. Lalu, haruskah kita serang dia? Ganggu dia. Luli membuat proposal lain. Sambil menunjuk tubuh abadi, dia menambahkan, kita bisa meminta tubuh abadi melakukan pekerjaan itu. Dia tidak memiliki jiwa sehingga dia tidak akan terpengaruh. Petik 2. Tentu. Ayo lihat. Taoist Tuli mengangguk, jika ini tidak berhasil, maka saya harus mengurusnya. Dewa, jangan pergi ke sana. Jika Anda terjebak dalam Nightmare of Darkness, itu akan merepotkan. Petik 2. Baik, Luli mengatur tubuh abadi. Di bawah kendali Luli, tubuh abadi berlari keluar menuju para prajurit dan mayat yang mengambang dan menyerbu ke arah Blazing Huo, yang duduk di tanah. Tubuh abadi itu siap meninju Blazing Huo. Haha, Blazing Huo membuka matanya seolah-olah dia bisa meramalkan bahwa Luli akan mengeluarkan tubuh abadi. Blazing Huo mencibir dan berteriak, Luli, jika kamu ingin membunuhku, mayat tanpa jiwa bukanlah orang yang akan mampu melakukannya. Anda dan Taoist Tuli harus melakukannya sendiri. Petik 2. Bab 1153. Memang benar bahwa tubuh abadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Blazing Huo mengambil kompor dan menumpahkan api. Sekali lagi, tubuh abadi itu terjebak oleh perisai api. Tanpa jiwa, tubuh abadi hanya berlari gila. Luli bisa mengendalikannya dari jarak jauh, tetapi akhir dari pertempuran antara prajurit yang kuat biasanya ditentukan dalam sekejap. Sudah terlambat pada saat Luli ingin memerintah tubuh abadi. Luli dan Taoist Tuli akan mengambil tindakan untuk membuka perisai api atau melarikan diri ketika mereka akan dikelilingi oleh api. Luli menggambarkan situasinya kepada Taoist Tuli. Dia mengangguk pada Luli. Bedwig menyala saat Tao Tunarungu muncul di luar. Raungan, raungan. Taoist Tuli itu mengaum di udara. Jubahnya terkoyak, dan dia tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dalam kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebuah ekor muncul dan wajahnya menjadi ganas. Dia telah menjadi gorila berbentuk manusia. Dia mengeluarkan kolom batu besar itu, berlari ke depan sambil menderu. Segera, dia mencapai Blazing Huo dan memukulnya dengan kolom batu. Blazing Huo sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan senyum dingin,
Taoist Tuli, aku telah menunggumu. Sekarang setelah Anda masuk, tinggal di sini selamanya. Petik 2. Fire Shield, pancuran api, Ghost Light. Blazing Huo tidak bergerak. Sambil membangun perisai, dia menumpahkan lebih banyak api, yang mengandung banyak massa Course Candle. Pada saat yang sama, Blazing Huo menggunakan sesuatu yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Beberapa api biru mengelilinginya. Api biru akan lenyap di udara begitu mereka dilepaskan dan kemudian detik berikutnya, mereka akan muncul di dekat Blazing Huo. Api biru tidak stabil. Mereka bahkan tampak memiliki wajah hantu. Itu sangat jahat. Bang! Blazing Huo hancur oleh kolom batu. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Jelas, dia terluka. Ah! Tetapi Taoist tunarungu lebih buruk. Lebih dari selusin massa Ghost Light membakarnya. Pancuran api dan lilin mayat itu begitu kuat, dan dia begitu besar sehingga dia tidak bisa menjauh. Dua massa Course Candle menempel di tubuhnya. Kulit dan dagingnya terbakar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia terus meraung kesakitan. Api itu sendiri hanya akan melukai Taoist Tuli secara fisik. Tapi ada yang lebih berbahaya di sini, karena itu adalah Nightmare of Darkness. Taoist tunarungu berfokus untuk menyingkirkan api dan lupa bahwa ini adalah mimpi buruk yang paling menakutkan. Matanya memerah seperti susu. Akhirnya, dia harus merobek beberapa potong dagingnya untuk menghancurkan mayat lilin. Namun, dia sepertinya telah kalah dari Nightmare of Darkness. Dia mengambang tak terkendali. Ekspresinya menunjukkan kesengsaraan. Matanya terpejam, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Oh tidak, Lu Li prihatin. Taoist Tuli terjebak dalam Nightmare of Darkness. Itu tidak mengganggu karena dia harus memiliki cara untuk membebaskan diri dari mimpi buruk untuk kembali ke akal sehatnya. Yang penting adalah bahwa Blazing Huo sedang mengincar Taoist Tuli. Pada saat ini, Taoist tunarungu tanpa perlindungan. Jika Blazing Huo menetapkan lebih banyak massa Course Candle, Taoist Tuli akan dibakar menjadi abu. Ambil risiko. Lu Li menggigit giginya. Dia memilih untuk percaya pada tanda naga perak. Dia berlari keluar dari Weak Bed ke Nightmare of Darkness. Dia mengayunkan senjata relik dan menargetkan Blazing Huo, yang akan menyerang Taoist Tuli. Hahaha. Blazing Huo tertawa bukannya ketakutan ketika Lu Li berlari masuk. Blazing Huo ingin Lu Li masuk. Dia berpikir mengingat fakta bahwa Lu Li berada pada tahap awal rilem semi-dewa, jiwanya tidak akan cukup kuat untuk bertahan melawan kekuatan mimpi buruk. Lu Li akan terjebak dalam Nightmare of Darkness selamanya sampai mati. Desir. Blazing Huo diliputi oleh kekuatan di alam dan kemudian dihancurkan oleh sinar pedang merah darah. Segera, Lu Li merasa sesuatu yang aneh berkerumun di solponnya. Itu adalah sesuatu yang tak terkatakan. Itu tidak seperti serangan jiwa. Sebaliknya, seolah-olah beberapa pandangan langsung muncul di benaknya. Dia merasa semuanya telah berubah dalam pandangan. Dari kejauhan datang beberapa hantu dan setan, mendesaknya dengan marah, mencoba merobek-robeknya. Pergi. Lu Li melambaikan senjata relik untuk menyerang para hantu dengan marah, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Banyak hantu mulai merobek tubuhnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa, namun dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia berpikir jiwanya telah meninggalkan tubuhnya karena dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, bahkan jari sekalipun. Perasaan ini aneh dan paling mengerikan. Berdengung. Akhirnya, tanda naga perak mulai menyala, dan bergerak dengan cepat di kolam jiwa Lu Li. Kehadiran energi aneh sedang ditelan oleh naga perak. Lu Li merasakan bahwa dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi dan membuka matanya dengan gembira. Saat dia membuka matanya, dia ditangkap dengan ketakutan. Dia menyadari bahwa dia melayang di udara seperti prajurit dan mayat lainnya. Jika bukan karena tanda naga perak, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Apa? Bagaimana ini mungkin? Blazing Huo datang dari kejauhan dan benar-benar terkejut melihat Lu Li membuka matanya. Blazing Huo baru saja melihat Lu Li mengambang di udara. Jelas, yang terakhir ini dikejutkan oleh mimpi buruk. Kenapa dia bisa sadar begitu cepat? Itu luar biasa. Sementara bakat bisa memiliki kekuatan yang kuat ketika muda, kekuatan jiwa tidak bisa meningkat secara tiba-tiba. Itu tidak mungkin bahkan bagi seorang pejuang yang telah mengkonsumsi obat mujarab terbaik setiap hari. Bagaimanapun, seberapa kuat jiwa dalam beberapa dekade. Itu terlalu muda. Bagaimana mungkin talenta muda dibandingkan dengan para pejuang tua, yang telah hidup selama ratusan atau lebih dari ribuan tahun.
Biaya. Ketika Luli sadar kembali, dia tidak menunggu untuk mengayunkan senjatanya ke Blazing Huo lagi. Dia tidak akan membiarkan Blazing Huo di dekatnya atau Taoist Tuli atau yang terakhir bisa dibakar sampai mati hidup-hidup. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Luli. Ledakan. Blazing Huo dihancurkan, yang membuatnya menyeret kakinya. Dia tahu ini adalah waktu terbaik untuk mengakhiri Taoist Tuli. Meski begitu, langkah Luli terlalu kuat. Blazing Huo tidak memiliki banyak api hitam yang tersisa. Dia tidak bisa menangkis lebih banyak ronde. Aku harus pergi. Blazing Huo akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal lama di Nightmare of Darkness. Begitu dia kehilangan akal, dia akan kehilangan nyawanya di sana juga. Sekarang, dengan Taoist Tuli dalam Nightmare of Darkness, Luli tidak bisa melacak Blazing Huo. Jika Taoist Tuli akan menjadi seperti ini selama beberapa hari, itu akan cukup waktu bagi Blazing Huo untuk melarikan diri. Pada saat itu, dia bisa melarutkan Cap, dan Luli tidak akan pernah menemukannya. Luli menyaksikan Blazing Huo melarikan diri, tetapi dia tidak bisa pergi. Jika Blazing Huo berteleportasi, Luli tidak akan kehilangan Blazing Huo, dia juga akan tersesat. Dia harus menunggu di sini sampai Taoist tunarungu kembali sadar. Luli percaya bahwa mempertimbangkan kekuatannya, Taoist Tuli akan bangun tidak lama setelah itu. Jika Taoist Tuli tidak bisa bangun dalam 1 atau 2 hari, memburu Blazing Huo tidak akan mudah. Luli memberi makan Tao tunarungu tunangan dan memasuki manik jahat. Dia menjauh dari Nightmare of Darkness dan menunggu. Waktu terus berjalan. Luli kehilangan kesabaran. Akhirnya, 6 jam kemudian, Taoist Tuli itu mengaum di udara dan membuka matanya. Raungan, raungan. Taoist Tuli mendidih dengan amarah. Dia terus berteriak untuk melepaskan amarah dan frustrasinya. Luli menerbangkan manik jahat dan berkata dengan dingin, berhenti melolong. Blazing Huo akan melarikan diri dari kita. Ubah formulir Anda dan kembali ke sini. Mari kita mengejarnya. Petik 2. Taoist Tuli menelan amarahnya dan berubah kembali ke bentuk manusianya untuk pergi ke Bedwick. Segera setelah dia masuk, Taoist Tuli itu berteriak dengan marah, Tuhan, pergi ke kiri. Aku akan mencabik-cabik Blazing Huo saat kita menangkapnya. Petik 2. Bab 1154. Kali ini, cedera yang diderita oleh tunarungu serius. Dia terbakar, dan luka-lukanya tidak umum. Nyala api menembus banyak bagian tubuhnya dan bahkan beberapa bagian tulangnya menjadi abu. Selama bertahun-tahun, jarang dia terluka seperti ini. Sebelumnya, ketika dia dipaksa menemui jalan buntu oleh Luli, dia berpura-pura bersedia menjadi binatang spiritual Luli dan ingin berkomplot melawan Luli. Sebaliknya, dia hampir kehilangan jiwanya karena naga perak, dan dia akhirnya benar-benar menjadi binatang spiritual Luli. Hal itu sudah menjengkelkan Taoist tunarungu. Dia tidak melihat bahwa dia akan terluka oleh Blazing Huo saat ini. Dia adalah makhluk dari wilayah kiamat. Dia akan menerima takdirnya jika dia terluka oleh makhluk abadi tapi tidak jika itu adalah Blazing Huo, manusia fana. Luli tidak peduli betapa kesal dan marahnya Taoist tunarungu itu. Satu-satunya yang dipedulikan Luli adalah Blazing Huo. Luli mempercepat Bedwick ke ekstrim. Sudah 6 jam sejak Blazing Huo melarikan diri. Dibutuhkan waktu beberapa saat bagi Luli untuk mengejar Blazing Huo, setidaknya sekitar 10 jam. 2 jam kemudian, Luli tiba-tiba menyadari ruang mulai bergetar ketika kerumunan besar cacing terbang keluar. Cacing-cacing itu tampaknya setengah transparan dengan ukuran ibu jari. Bahkan nadi mereka terlihat. Meskipun mereka entah bagaimana terlihat seperti cacing biasa, mereka memiliki 4 gading tajam yang menakutkan. Bedwick sangat cepat sehingga beberapa cacing terjebak di atasnya. Luli terkejut ketika melihat lebih dari selusin cacing menggigit Bedwick. Itu berkedip-kedip. Luli memperhatikan bahwa energinya menghilang dengan cepat seolah-olah ada lebih dari selusin Taoist Tuli yang menyerang manik jahat. Cacing hantu. Luli tiba-tiba teringat dan berkata kepada Taoist tunarungu dengan tergesa-gesa, ada lebih dari selusin cacing hantu yang menyerang Bedwick. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Petik 2. Lebih dari selusin. Taoist Tuli terkejut. Dia mungkin memiliki keberanian untuk pergi dan menghadapi cacing jika hanya ada beberapa cacing. Namun, dia mungkin mengalami kemalangan jika dia harus bertarung dengan selusin dari mereka. Melihat bahwa Taoist Tuli ragu-ragu, Luli tahu dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menerbangkan manik jahat ke belakang, mencoba menyingkirkan cacing,
hanya untuk menyadari bahwa cacing itu melekat pada manik jahat. Boom, boom. Luli berpikir dia mungkin juga akan menghancurkan Wickbat ke pegunungan di tanah. Karena dampaknya, tanah runtuh. Tetapi ketika Luli memeriksa dengan kekuatan psikis, dia terkejut melihat bahwa cacing hantu tidak terluka sama sekali. Kemudian lagi, jika cacing hantu bisa dihancurkan sampai mati, Taoist Tuli akan merawat mereka. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi keluar dan berurusan dengan cacing hantu menggunakan senjata relik. Dia percaya bahwa senjata relik harus mampu membunuh cacing kecil itu. Mencicit, mencicit. Pada saat itu, Little White kebetulan terbangun. Little White mengibaskan ekornya dan naik ke bahu Luli dengan senyum lebar. Little White mulai menggosok kepalanya ke wajah Luli. Little White, tetap di sini. Saya harus berurusan dengan sesuatu. Petik 2. Luli menepuk kepala Little White. Tapi Little White meraih pundaknya dan tidak mau melepaskannya. Little White tertidur segera setelah itu datang ke Wickbat. Sebelum itu, Little White telah menyerap banyak energi dari petir. Baru-baru ini, Little White telah mencoba mengkonsumsi energi. Secara alami, si putih kecil tidak bergaul dengan Luli. Luli tidak berusaha memaksa Little White kembali. Dia pikir itu baik-baik saja karena dia hanya akan mengambil tindakan dan akan segera kembali. Jadi dia berlari keluar bersama Little White sekaligus. Desir, desir. Setelah dia pergi keluar, dia mengayunkan senjata relik dan menargetkan dua cacing hantu. Dia belum menggunakan langkah Slayer karena dia ingin mencari tahu tentang pertahanan cacing hantu. Luli memutuskan bahwa itu baik-baik saja. Lagi pula, dia hanya akan berada di luar sebentar dan segera kembali. Jadi dia pergi bersama Little White bersama. Dentang, dentang. Senjata relik menghantam cacing-cacing itu, mengeluarkan suara logam yang menabrak bersama. Kedua cacing hantu melihat Luli. Mereka datang ke arahnya dan mengeluarkan beberapa teriakan aneh. Luli tidak takut karena dia memakai senjata relik. Yang sedang berkata, dia tidak ingin Little White dilukai. Dia ingin kembali ke Bedwick sekaligus. Mencicit, mencicit. Saat itu, Little White tiba-tiba mulai berteriak pada cacing, disertai dengan energi yang tak terkatakan di sekitarnya. Luli hendak memasuki Wickbat ketika dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan hanya untuk mengetahui bahwa cacing hantu tidak bergerak di udara. Mereka takut untuk datang. Bertahun-tahun yang lalu, Luli ingat, di Gurun Utara, Little White dapat menakuti banyak Swan Beast dan bisa mengendalikan beberapa Swan Beast tingkat rendah. Tanpa diduga, hal yang sama terjadi lagi. Hanya saja kali ini, si putih kecil membanjiri cacing hantu, sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Taoist Tuli. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Memastikan bahwa Ghost Worms tidak mendekat dan bahkan yang menggigit Bedwick telah berhenti, Luli berteriak dengan gembira, "Putih kecil, pekerjaan bagus." Mencicit, mencicit. Little White mengangkat kepalanya dengan bangga dan tersenyum. Karena Luli membawa setan naga di bawah kendali, dia jarang membiarkan Little White berkontribusi. Belakangan, Luli tumbuh semakin kuat, dan musuh-musuhnya semakin mengintimidasi. Little White bahkan memiliki lebih sedikit peluang untuk berkontribusi. Little White sama pintarnya dengan manusia. Selama beberapa tahun terakhir, Little White merasa ditinggalkan, bertanya-tanya apakah Luli menjauhkan dirinya. Bagi Little White, Luli adalah satu-satunya keluarga, satu-satunya tuannya. Little White tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Luli pergi. Itulah sebabnya Little White meminta untuk dibawa ke Pulau Ketenangan oleh Bai Sias Huang untuk dibudidayakan di petir. Little White senang bisa datang dengan Luli kali ini. Si putih kecil bahkan lebih gembira bisa membantu Luli dan dipuji. Si putih kecil melompat-lompat di bahu Luli, dengan kepala terangkat, dengan gembira. Luli menepuk kepala Little White. Dia mengambil beberapa kristal jiwa untuk memberi makan Little White. Dia pikir dia harus membawa Little White kembali ke Wickbat sebelum melanjutkan mengejar Blazing Huo. Sekarang, Luli berubah pikiran. Dia bertanya, "Little White, bisakah kamu mengendalikan cacing itu? Akan menyenangkan jika Anda bisa." Petik 2. Cacing itu mengerikan. Bahkan senjata relik tidak bisa membunuh mereka. Setiap cacing bisa sekuat Taoist Tuli, yang bahkan tidak berani keluar ketika dia mendengar ada lebih dari selusin cacing di luar. Jika Little White bisa mengendalikan cacing, Luli bahkan tidak bisa membayangkan bantuan yang bisa ia miliki. Kemudian,
Begitu dia menyusul Blazing Huo, Luli tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya bisa meminta Little White untuk mengirim beberapa cacing, dan mereka dapat dengan mudah menggigit Blazing Huo sampai mati. Mencicit, mencicit. Little White ragu-ragu. Teriaknya kepada Luli, menyiratkan bahwa ia ingin mencoba. Little White terbang dari bahu Luli dan memancarkan energinya. Little White berteriak pada cacing-cacing itu, dan tanduk-tanduknya berkilau. Setelah beberapa saat, Little White kembali. Little White kecewa, dan itu menggelengkan kepalanya. Little White membuat beberapa suara bersalah. Kemudian Little White membuat lebih banyak suara seolah-olah mencoba menyampaikan beberapa pesan. Luli bisa mengerti Little White. Dia bertanya, Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengendalikannya sekarang dan hanya dapat menampungnya. Di masa depan, ketika Anda lebih kuat, Anda dapat mengendalikan mereka. Apakah itu benar? Mencicit, mencicit. Little White mengangguk. Luli menepuk-nepuk kepalanya dan mengatakan kata-kata penghiburan, putih kecil, jangan khawatir. Kami berada di penjara kegelapan. Itu adalah penjara jiwa di atas sini dan kemudian penjara guntur. Petir ada yang kuat. Jika Anda dapat menahan petir di sana, Anda akan berkembang dengan cepat. Petik 2. Mencicit, mencicit. Little White mengangkat kepalanya, dan matanya mengucapkan kata-kata bangga seolah-olah tidak ada petir yang bisa menimbulkan tekanan apapun. Bab 1155. Luli membawa Little White kembali ke Bedwick dan melanjutkan pengejaran Blazing Huo karena Ghost Swarms tidak dapat dikendalikan. Cacing hantu menghabiskan beberapa waktu, tapi itu baik-baik saja. Perangko pada Blazing Huo masih ada di sana. Dia pasti berlari dan tidak memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Kami semakin dekat. 8 jam kemudian, kata Tao Tunarungu. Saat berbicara, luka-lukanya sakit. Taoist Tuli memiringkan mulutnya ketika dia melanjutkan, Tuhan, aku bisa merasakan Blazing Huo hanya berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari kita. Tapi perangko semakin lemah. Itu harus dibubarkan. Petik 2. Luli menerbangkan Wickbat dengan kecepatan penuh. Dia tidak merasa terlalu tertekan karena itu tidak akan membantunya. Dia sudah memutuskan untuk melanjutkan pengejaran ini dan tidak akan menyerah selama ada sedikit harapan. Fakta bahwa ia mengejar Blazing Huo pasti terdengar di api penyucian primordial chaos. 9 alam semesta pasti telah diinformasikan juga. Kisah itu pasti telah menimbulkan kekhawatiran di 9 alam semesta, sehingga tidak ada seorang pun di sana yang memiliki keberanian untuk menciptakan masalah di Heaven Reverse Universe sekarang. Sebelum Luli berangkat, dia sudah meminta Patriark Penegakan Hukum untuk membuat pengaturan. Semua murid dari 4 keluarga besar telah dipindahkan ke penjara kayu. Bahkan jika seseorang dari 9 alam semesta menyerang surga terbalik semesta, mereka hanya bisa membunuh beberapa warga sipil, yang tidak akan menyentuh batu penjuru. Sebaliknya, tindakan seperti itu akan semakin membuat Luli marah. Banyak keluarga pasti memikirkan hal ini. Oh tidak, setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Taoist Tuli membuka matanya untuk melaporkan, perangko hilang. Dewa, teruskan. Blazing Huo seharusnya sekitar puluhan ribu mil di depan kita. Petik 2. Iya, itu bukan jarak yang jauh. Dia dapat tiba pada waktunya untuk membakar setengah dupa. Bedwick berlari terus, dan Luli terus memeriksa dengan kekuatan psikis. Setelah waktu untuk setengah dupa untuk membakar, Luli datang ke sebuah lembah. Sebelum dia menyebarkan kekuatan psikisnya, dia telah mendengar suara keras yang datang dari tempat yang jauhnya beberapa mil. Huo menyala. Luli tahu bahwa itu pasti dia. Luli belum bertemu banyak prajurit di penjara kegelapan. Dia terbang untuk waktu yang lama dan hanya memperhatikan 4 prajurit. Penjara kegelapan memiliki populasi kecil. Ini akan menjadi kebetulan besar bagi Luli untuk bertemu seorang pejuang dalam kultivasi pada saat ini. Bedwick berlari terus. Dalam beberapa saat, Luli telah menyusul prajurit itu. Luli terkejut ketika dia memeriksa dengan kekuatan psikis karena, itu bukan Blazing Huo. Itu hanya seorang prajurit di tahap selanjutnya dari alam semi-dewa. Luli merajuk ketika melihat bahwa prajurit itu bukan Blazing Huo. Prajurit harus ditanam di sini oleh Blazing Huo untuk mengalihkan perhatian Luli. Blazing Huo pasti telah melarikan diri ke arah lain atau merobek kekosongan dan berteleportasi. Untuk mengejarnya sekarang lebih sulit. Taoist Tuli, kita ditipu. Luli memberi tahu tunarungu Tuli apa yang telah terjadi dan kemudian dia mengirim yang keluar untuk mengumpulkan informasi. Ledakan.
Taois Tuli hendak menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Dia menabrak prajurit dengan kolom batu. Pejuang rilem Dewa Semi itu hanya setengah hidup sekarang. Taois Tuli berkata dengan nada galak, apa hubunganmu dengan Blazing Huo? Mengapa kamu membantunya? Petik 2. Aku tidak ada hubungannya dengan Blazing Huo. Prajurit itu merasa dirugikan. Saya berkultivasi di daerah terdekat, dan Blazing Huo mendatangi saya. Dia duduk sebentar dan tiba-tiba, dia menyuruhku terbang dengan cara ini atau dia akan membunuhku. Taois, saya tidak punya pilihan. Petik 2. Bang, Taois tunarungu tidak mau mendengar lebih banyak alasan dari pria ini. Mantan tanah prajurit sampai mati dan berkata kepada Luli melalui Wigbet, Tuhan, mari kita berpisah. Blazing Huo tidak mungkin pergi jauh. Bahkan dengan teleportasi, dia hanya dapat melakukan perjalanan ratusan mil. Petik 2. Baik, Luli memberi jimat tuli peringatan beberapa jimat peringatan dan memberinya beberapa instruksi. Kemudian, Luli terbang ke arah lain di Wigbet. Wigbet lebih cepat daripada Blazing Huo sekarang. Masih ada peluang bagi Luli untuk menemukannya. Luli mempercepat Bedwig dan mencari di daerah terdekat. Sangat disayangkan bahwa penjara kegelapan adalah tempat yang aneh. Di sana sangat gelap sehingga bahkan kekuatan psikis pun tidak bisa mencapai wilayah yang luas. Menemukan seorang pria di sini sama seperti menemukan sebuah jarum di tumpukan jerami. Sudah 2 jam tapi Luli belum mendengar kabar dari Taois tunarungu. Pikiran Luli terbebani. Jika mereka tidak dapat menemukan Blazing Huo dalam 2 jam, maka pencarian hanya bisa semakin sulit mengingat situasi khusus di penjara kegelapan. 1 jam kemudian, Luli dan Tao Rungu bertemu satu sama lain. Yang terakhir memasuki manik jahat dan segera berkata, Tuhan, berhentilah mencari sekarang. Kami tidak akan menemukannya. Kita harus menunggu di pintu masuk penjara jiwa dan melihat apakah kita bisa bertemu dengannya di sana. Petik 2. Kamu benar, Luli mengangguk. Di bawah bimbingan Tao Rungu, Luli terbang ke pintu masuk penjara jiwa sementara dia terus mencari di sepanjang jalan untuk melihat apakah dia bisa beruntung. Sepanjang jalan, mereka bertemu lebih banyak prajurit. Taois Tuli pergi keluar dan menemukan 2 dari mereka ditempatkan di pintu masuk penjara angin. Jika Blazing Huo akan kembali ke penjara angin, mereka akan tahu. Biasanya, orang tidak suka berkultivasi di sini karena kegelapan absolut akan mengubah temperamen mereka dan tidak menguntungkan kemajuan. Apa yang bisa dipelajari di tempat yang tidak bisa dilihat selain kegelapan? Beberapa hari kemudian, Luli tiba di pintu masuk penjara kayu. Lu Renhuang bangun. Taois Tuli memiliki ramuan. Lengan patah Lu Renhuang tumbuh kembali. Dia dan Luli mengobrol panjang. Lu Renhuang belajar banyak tentang Heaven Reverse Universe. Dia menghela nafas pada kisah-kisah itu dan merasa malu. Dia juga bangga bahwa Luli bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak merasa tidak nyaman bahwa Luli lebih kuat darinya sekarang. Sebagai seorang ayah, dia akan selalu berharap bahwa putranya dapat unggul darinya. Lu Renhuang mulai berkultivasi setelah beberapa saat. Dia ingin pulih sesegera mungkin sehingga dia bisa menawarkan bantuan ketika Luli pergi untuk menyerang keluarga Yan. Luli memberikan manik kayu kepada Lu Renhuang. Bed of Wood dapat digunakan untuk mengusir racun dan digunakan sebagai perisai. Ini potongan relik yang bagus. Kemampuan Lu Renhuang bisa sangat meningkat setelah dia mengendalikan manik kayu. Meskipun dia masih akan lebih lemah dibandingkan dengan Taois Tuli dan Blazing Huo, Lu Renhuang harus bisa berurusan dengan prajurit rata-rata di puncak alam semi-dewa. Di pintu masuk ke penjara jiwa, Luli meminta Taois Tuli untuk berjaga di luar sementara dia tinggal di manik jahat untuk berkultivasi untuk terus mempelajari langkah Slayer dan peta prinsip-prinsip dasar. Pada saat yang sama, Luli meminta Taois Tuli untuk mencoba menghubungi Lu Feng dan meminta dia mengumpulkan informasi tentang 9 alam semesta. Dia harus segera diberitahu sehingga dia bisa kembali ke Heaven Reverse Universe jika kebetulan para pejuang dari 9 alam semesta benar-benar mengambil risiko dan memulai invasi. Mereka tinggal di pintu masuk penjara jiwa selama 10 hari tanpa belajar apapun. Luli hampir kehilangan semua harapan. Penjara kegelapan terhubung ke banyak dunia dan tempat-tempat kecil. Luli tidak bisa menunggu di sini selama bertahun-tahun atau dekade jika Blazing Huo pergi ke dunia kecil. Pada hari ke-11, dari pintu masuk penjara jiwa berjalan keluar seorang prajurit, yang mendapat perhatian Luli dan Tao Rungu. Orang itu tampaknya tahu bahwa Luli dan Tao Rungu ada di sini.
Prajurit itu mendatangi mereka secara langsung dan memberi Luli sepotong berita mengejutkan, Blazing Huo berada di penjara jiwa. Beberapa hari sebelumnya, Luli mulai terbang dengan cara ini setelah dia tidak dapat menemukan Blazing Huo. Bedwick lebih cepat dari Blazing Huo. Bagaimana dia bisa masuk ke penjara jiwa? Itu tidak benar. Yang lebih mengejutkan bagi Luli adalah bahwa prajurit tua itu memiliki token di tangannya. Dia mengatakan bahwa dia menyampaikan pesan atas nama seseorang. Kekuatan psikis Luli memindai token. Luli memiliki tanda yang sama dengan yang dimiliki pria ini. Itu adalah tanda Kaisar Darah. Bab 1156. Luli keluar dan mengambil token Kaisar Darah dari prajurit itu. Cincin Luli bersinar ketika dia mengeluarkan tokennya tentang Kaisar Darah. Dia membandingkan dua token. Mereka identik. Bisakah aku bertanya hubunganmu dengan Kaisar Darah? Luli menatap prajurit tua itu dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan hormat. Luli belum pernah bertemu dengan Kaisar Darah, tetapi yang terakhir telah menawarkan banyak bantuan. Pada banyak kesempatan, Luli harus meminjam nama Kaisar Darah. Meskipun Luli tidak pernah secara resmi mengakui Darah Kaisar sebagai tuannya, dia selalu bersyukur dan hormat kepada Kaisar Darah. Aku adalah pelayan Kaisar Darah. Prajurit itu berada di puncak alam semi dewa tetapi, dia berbicara dengan hormat. Dia bahkan membungkuk kepada Luli. Lord Lu, Kaisar Darah mengatakan dia ingin membawa kamu sebagai anak didiknya kembali pada hari-hari. Dewa takdir membuat orang-orang bodoh. Sekarang, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu lagi. Meski begitu, dia mengagumi Anda. Dia percaya Anda bisa menjadi teman baik meskipun usia sangat berbeda. Petik 2. Taoist Tuli mengangguk setuju. Luli adalah tuannya sekarang, dan Luli lebih kuat dari Taoist Tunarungu dan Blazing Huo. Tentu saja, Kaisar Darah tidak memiliki hak untuk mengambil Luli sebagai anak didik. Setelah jeda, Taoist Tuli memutuskan dia harus mengatakan beberapa kata pujian kepada Kaisar Darah. Prajurit darah itu tanggap, "Yah, sebenarnya, merupakan penghinaan bahwa Blood Emperor hanya bisa memberi peringkat nomor 3 di antara top 10 Purgatory. Kekuatan aslinya haruslah yang terkuat. Itu yang bisa saya katakan." Petik 2. Luli harus menanggapi kenyataan bahwa Kaisar Darah menganggapnya tinggi. Saya berterima kasih kepada Kaisar Darah. Tolong sampaikan apresiasi saya. Nanti, aku akan berkunjung ke Blood Emperor secara langsung. Petik 2. Prajurit tua itu mengeluarkan peta dan berkata, Tuhan berkata bahwa Blazing Huo harus bersembunyi di daerah ini. Ini adalah markasnya. Ada formasi yang terbentuk secara alami di sini. Tuan Lu, hati-hati. Petik 2. Prajurit tua itu harus berusia ratusan tahun lebih tua dari Luli, tetapi dia memanggil yang terakhir sebagai Lord Lu. Luli tidak merasa tidak nyaman. Dewa menunjukkan rasa hormat. Siapapun dapat menyapa orang lain dengan kemampuan yang lebih kuat sebagai tuan. Dia pasti telah melewati dunia kecil. Taoist Tuli menjawab, saya mendengar bahwa ada dunia kecil yang terhubung dengan penjara kegelapan dan penjara jiwa. Tapi saya tidak tahu persis lokasinya. Blazing Huo pintar. Dia telah melarikan diri ke penjara jiwa. Jika bukan karena pesan yang dikirim oleh Kaisar Darah, kita masih akan berada di sini menunggu. Kita mungkin berpikir untuk mencari dunia kecil yang terhubung dengan penjara kegelapan, tetapi kita tidak akan pernah menyadari bahwa dia telah pergi ke penjara jiwa. Petik 2. Ayo pergi. Kaisar Darah tidak akan berbohong. Luli menyerbu menuju gunung yang menjulang tanpa ragu-ragu. Tetapi Taoist Tunarungu menghentikannya. Tuhan, penjara jiwa itu berbahaya. Ada banyak Beast of Primordial Chaos yang kuat di sana, tetapi yang paling berbahaya dari semuanya adalah serangan jiwa yang konstan. Yah, Tuan, Anda memiliki jiwa terpesona, jadi Anda seharusnya tidak takut. Tetapi Anda tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Ada tempat-tempat yang bahkan aku tidak punya keberanian untuk pergi atau jiwaku akan hancur. Petik 2. Aku tahu. Anda bisa memimpin, dan saya akan mengikuti Anda. Petik 2. Luli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Naga perak tidak berarti bahwa ia bisa selamat dari semua serangan jiwa. Dikatakan bahwa prajurit di bawah puncak semi Dewa Realm pasti akan mati ketika mereka memasuki penjara jiwa. Sangat sedikit prajurit di puncak alam semi dewa yang berani pergi juga. Mereka yang bisa berkultivasi di sini harus sangat kuat, atau setidaknya, dalam jiwa mereka. Penjara jiwa adalah tingkat ke-9 dari Purgatory of Primordial Chaos. Setelah ini,
Itu akan menjadi penjara guntur. Itu adalah jalan menuju ke langit. Tak perlu dikatakan, penjara guntur berbahaya, dan penjara jiwa juga tidak aman. Luli mengikuti Tao tunarungu menaiki gunung yang menjulang. Begitu mereka memasuki penjara jiwa, itu menjadi lebih ringan. Luli tidak tahan dengan tatapan tajam karena dia pergi ke tempat yang terang dari kegelapan itu. Dia menutup matanya dengan tergesa-gesa. Berdengung. Manik jahat bersinar. Luli masuk ke dalam dan berkata, Taoist Tuli, memimpin jalan. Kita tahu di mana Blazing Huo berada, jadi tidak perlu terburu-buru. Keselamatan pertama. Petik 2. Bedwick adalah relik yang kuat. Luli tidak perlu khawatir tentang serangan dari luar. Bahkan serangan jiwa tidak dapat menjangkau orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, Luli tidak perlu khawatir tentang keselamatan Luren Huang, Patriark Ye dan He Yue. Baik, Taoist Tuli tidak berubah menjadi orc dan tidak mempercepat. Mengikuti peta yang ditawarkan oleh Kaisar Darah, dia terbang ke kiri. Dia terus menggunakan kekuatan batin untuk memeriksa kalau-kalau. Luli mengirimkan kekuatan psikisnya juga dan menyadari bahwa itu tidak terbatas di sini. Penjara jiwa dikatakan tempat yang menakutkan. Konon, pemandangannya cukup indah. Pemandangan indah terlihat di mana-mana di tempat yang hangat. Suan Qi sangat mendalam di sini, kali lebih kaya dari itu di penjara kayu dan penjara air. Aku tidak melihat sesuatu yang berbahaya. Petik 2. Luli bertanya-tanya. Dia telah dalam perjalanan beberapa mil. Yang bisa dilihat Luli hanyalah hutan yang subur, sungai-sungai indah, dan pegunungan hijau. Ada beberapa binatang kecil. Sampai sekarang, tidak ada yang berbicara tentang bahaya bagi Luli. Fiuh, fiuh. Tiba-tiba, datang embusan angin. Ketika Taoist Tuli merasakannya, ia terbang ke kiri dengan cepat. Dia turun gunung dan duduk dengan mata tertutup. Suara mendesing. Luli segera terbang ke Bedwick dan bersembunyi di sebelah Taoist Tuli. Saat angin kencang bertiup, Taoist tunarungu itu tampak kesakitan. Setelah angin berlalu, Taoist Tuli membuka matanya, dahinya berkeringat dingin. Apakah itu juga Featherwind? Apakah ada serangan jiwa di sana? Petik 2. Luli tidak menderita serangan apapun karena dia berada di Wickbed yang tidak mempertahankan bahaya sama sekali. Dia harus bertanya karena penasaran. Itu adalah angin mengerikan. Taoist Tuli menjelaskan. Ketika angin ganas berhembus, siapapun akan turun ke ilusi yang mengerikan, sesuatu seperti neraka dan neraka. Orang-orang tanpa jiwa yang kuat akan menjadi gila sekaligus. Angin mengerikan itu biasa terjadi di penjara jiwa. Angin mengerikan yang lebih kuat mungkin memiliki semut menggigit jiwa di dalam. Semut-semut itu tidak memiliki tubuh berwujud, dan mereka dapat menyusup ke jiwa para pejuang secara langsung untuk menelan jiwa-jiwa mereka. Petik 2. Luli terkejut. Betapa mengerikan semut menggigit jiwa untuk memakan jiwa secara langsung. Tidak ada yang lebih penting bagi para pejuang selain jiwa mereka. Sekali jiwa mereka hilang, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Taoist Tuli beristirahat sebentar dan terbang. Dalam 1 jam, Luli menyaksikan sesuatu yang sangat ual, dia melihat seorang wanita dewasa berlarian telanjang. Wanita itu sepertinya tidak menua. Dia pasti telah mencapai ranah tinggi di usia muda. Itu atau resep untuk pemuda kekal, tubuhnya tidak menua dan rahmatnya tetap dipertahankan meskipun dia tidak muda. Dia benar-benar telanjang. Dia berlari di sekitar gunung. Sesekali, dia akan melompat ke sungai dan tertawa. Kadang-kadang, dia berguling-guling di rumput, dan tindakannya bisa memalukan. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Taoist Tuli melirik beberapa kali dan berkata kepada Luli, tidak jarang bertemu orang gila di penjara jiwa. Banyak orang, ketika jiwa mereka terluka, akan menjadi kabur dalam pikiran. Ada hal lain yang unik dari penjara jiwa. The Beast of Primordial Chaos tidak menyerang orang gila yang karenanya mereka bisa bertahan hidup. Tahun demi tahun, ada lebih dari 100 orang gila di penjara jiwa. Lebih dari 100. Luli menyentuh hidungnya karena terkejut. Purgatory of Primordial Chaos terhubung ke Divinity. Setiap prajurit ingin mengubah nasib mereka dan naik ke dewa. Namun, jalan ini dipenuhi dengan risiko, dan satu tindakan ceroboh bisa menjadi awal dari malapetaka kekal. Satu langkah bisa berupa pembuatan makhluk abadi atau iblis. Hanya ada sedikit celah di antaranya. Bab 1157. Taoist Tuli mengatakan yang sebenarnya. Hanya dalam setengah hari, Luli bertemu dengan 2 pejuang lain yang kehilangan akal.
Mereka berada di alam yang tinggi. Keduanya berada di puncak alam semi-dewa. Kecepatan seorang prajurit tua sangat cepat. Dia akan berteriak dari tanah seperti hantu. Luli dan Taois Tuli mengira mereka dihadapkan dengan serangan. Tetapi prajurit itu terbang di sekitar Wigbet sebentar dan kemudian terjun ke danau. Selanjutnya, dia membawa ikan besar keluar dan mulai memakannya mentah. Mulutnya penuh dengan darah. Mengkonfirmasi bahwa prajurit itu adalah orang gila, Luli dan Taois Tuli terbang pergi. Sangat disayangkan bahwa orang tua ini memiliki keterampilan yang sangat baik. Keahliannya unik. Dia akan menabrak manik jahat tapi dia bisa menghindar dalam sekejap. Pada saat tertentu, dia bahkan lebih cepat daripada Wigbet. Itu pasti keterampilan yang kuat. Namun, prajurit tua itu sudah gila. Keterampilan itu menjadi seni yang hilang. Menurut peta yang diberikan oleh hamba Kaisar Darah, tujuannya adalah di timur laut penjara jiwa. Itu agak jauh dari pintu masuk. Mengingat kecepatan mereka saat ini, mereka butuh 3 hingga 4 hari untuk tiba. Jika mereka terbang dalam Wigbet dengan kecepatan penuh, mungkin mereka hanya perlu 2 hari. Namun, Taois Tuli mengatakan mereka tidak dapat melakukan perjalanan begitu cepat karena beberapa lokasi di penjara jiwa berisiko dan mereka dapat terjebak di sana. Setengah hari kemudian, Taois Tuli berhenti. Menunjuk ke lubang hitam besar, dia berkata, ini adalah lubang tanpa dasar yang terkenal. Selama perjalanan sejarah, tidak ada prajurit yang telah ada di sana yang pernah keluar. Tidak ada. Petik 2. Tidak ada. Taois Tuli tidak akan berbohong tentang ini. Luli terkejut. Berapa populasi prajurit di 9 semesta? Pasti ada sejumlah besar yang pergi ke penjara jiwa. Pejuang yang tangguh biasanya berani. Banyak dari mereka seharusnya datang ke lubang tanpa dasar. Tapi tak satu pun dari mereka yang pernah berhasil. Apa yang ada di lubang tanpa dasar? Keingintahuan Luli tumbuh. Dia hampir ingin pergi dan mencari tahu. Begitu banyak prajurit pergi ke sana. Bayangkan jumlah harta yang ditinggalkan oleh mereka. Melihat bahwa Luli tidak mengatakan apa-apa, Taois Tuli tahu bahwa dia tertarik. Tao yang Tuli melempar handuk basah. Dewa, jangan berpikir tentang itu. Suatu kali, seorang abadi pergi ke sana tetapi dia juga tidak berhasil. Petik 2. Apa, kali ini, Luli ketakutan. Dewa itu kuat. Mungkin tampak bahwa hanya ada celah kecil antara puncak alam semi-dewa dan abadi, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar, seperti halnya warga sipil dengan pejuang di alam semi-dewa. Secara teori, makhluk abadi akan dihadapkan dengan tidak ada musuh di 9 alam semesta dan mereka bisa bepergian kemanapun dengan aman. Tapi lubang yang gelap ini, meski tidak tampak menakutkan, bisa jadi akhir dari keabadian. Ayo pergi. Keingintahuan Luli hilang. Dia tidak akan mengingini harta di tempat berbahaya ini tidak peduli berapa banyak relik mungkin ada. Tidak ada artinya memiliki lebih dari 100 relik jika dia tidak bisa tetap hidup. Mereka melewati lubang dan maju terus. Mulai sekarang, Luli benar-benar mempercayai kata-kata Taois Tuli. Penjara jiwa bukanlah tempat yang bisa dirawat tanpa hati-hati. Mungkin saja dia bisa kehilangan nyawanya di sini. Oh tidak. Beberapa jam kemudian, Taois Tuli tiba-tiba berteriak, Tuhan, bawa aku masuk, sekarang. Petik 2. Luli menerima Tao tunarungu tanpa berpikir. Yang terakhir masih sok. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, angin mengerikan naik. Itu kuat. Pasti ada sekelompok besar semut menggigit jiwa. Petik 2. Luli menjadi penasaran dan diperiksa dengan kekuatan batin. Dia merasakan embusan angin ganas yang datang, menutupi langit dan menghancurkan matahari, mempengaruhi seluruh area. Luli memperhatikan bahwa di dalam angin ganas ada beberapa bayangan samar makhluk yang menyerupai penampilan semut kecil. Itu semut menggigit jiwa. Luli terkejut. Tanpa peringatan Tuli Taois, tanpa senjata relik, jika dia ada di sini sendirian, dia mungkin telah menjadi korban semut sebelum dia tahu. Semut menggigit jiwa itu tidak menimbulkan bahaya di permukaan. Orang mungkin akan mengira mereka pasir jika tidak melihat dengan cermat. Tidak hanya ada beberapa semut menggigit jiwa yang tersembunyi di dalam Ghastly Wind tetapi seluruh kawanan. Sepintas dan Luli sudah menemukan setidaknya ratusan dari mereka. Setelah seorang prajurit dipengaruhi oleh angin mengerikan yang sudah bisa meluncurkan serangan jiwa, jiwa prajurit akan digerogoti oleh semut menggigit jiwa dan bisa berakhir mati sebelum menyadarinya. Angin mengerikan berlalu. Luli bernapas lega, hatinya masih berdebar ketakutan. Dia terbang jauh sebelum memberitahu Taois Tuli,
Tidak apa-apa sekarang. Kita aman. Petik 2. Taoist Tuli dikirim untuk memimpin jalan. Setiap beberapa jam, mereka akan bertemu dengan Ghastly Wind dan beberapa Beast of Primordial Chaos yang unik untuk penjara jiwa. Beast of Primordial Chaos itu tidak besar tetapi semua bisa meluncurkan serangan jiwa. Beruntung Taoist tunarungu memiliki jiwa yang kuat dan dia tidak membutuhkan bantuan Lu Li seiring berjalannya waktu. Mereka juga menemukan lebih banyak prajurit yang menjadi gila. Salah satu dari mereka sekarat, yang lain merangkak dengan sakit di gunung. Yang terakhir memiliki banyak bintik-bintik busuk di tubuhnya dan sangat sulit baginya untuk mendaki gunung. Matanya yang suci seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan. Lu Li memberi tahu Taoist Tuli untuk membantu mengakhiri hidup pria ini. Kematian lebih baik daripada hidup untuknya dalam kondisi ini. Dia tanpa jiwa dan tubuhnya membusuk. Untuk memfasilitasi kematiannya bisa berbuat baik kepadanya. Sekali lagi, Lu Li bisa merasakan kesulitan untuk seorang pejuang. Harus ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya di 9 alam semesta. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi prajurit Realm Semi-Dewa? Berapa banyak yang terjebak dalam langkah terakhir dari alam Semi-Dewa? Berapa banyak yang bisa menjadi abadi selama 1.000.000 tahun? Bisakah seseorang benar-benar menikmati keabadian bahkan di keilahian? Wilayah perairan dan dunia serta tempat-tempat lain telah menyaksikan kelahiran abadi, tetapi beberapa meninggal secara tragis dalam keilahian. Kaisar Langit terbalik dan Yan Tiangang telah ke dewa untuk waktu yang lama. Mereka telah menjadi prajurit hebat di dewa, namun, mereka tidak bisa berkunjung ke tanah air mereka. Yan Tiangang dikatakan melayani sebagai budak selama 100.000 tahun hanya untuk mengirim beberapa relik ke keluarga Yan. Bahkan orang abadi bisa menjadi budak. Kesulitan yang harus ditanggung seorang prajurit adalah sulit. Fiuh. Pikiran ini menambah beban ke pikiran Lu Li. Dia belum menjadi abadi dan itu adalah langkah pertama baginya. Hal kedua yang harus dia pikirkan adalah bagaimana bertahan hidup di dewa, dan tetap hidup saat diburu oleh Yan Tiangang, Dewa Sayap, dan Dewa Barbar. Dia harus mencari Lu Ling juga. Dikatakan bahwa keilahian adalah tempat yang luas dan bahkan Dewa Barbar tidak dapat menyeberangi hanya keilahian selatan. Lu Li juga berjanji kepada Kaisar Zi untuk mencari putrinya di Third Plane dan melenyapkan musuhnya yang merupakan penguasa di plane ketiga Divinity. Pikiran itu mengganggu Lu Li. Bagi banyak pejuang, menjadi abadi adalah tujuan akhir. Namun, dalam kasus Lu Li, itu baru permulaan, belum lagi bahwa hari ia menjadi abadi adalah pada tanggal yang jauh dan jauh. Lupakan saja, Lu Li menggelengkan kepalanya. Dia memandang Lu Ren Huang. Ketika Lu Li baru saja lahir, Lu Ren Huang membawa ibunya ke Ais Abyss. Pada saat itu, Lu Ling baru berusia 4 tahun. Mendengar hal ini, Lu Li menjadi lebih bertekad. Apa yang bisa diketahui anak berusia 4 tahun? Apa yang bisa dia lakukan? Saat itu, kakek mereka meninggal secara tragis. Lu Ling tidak ada yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Meski begitu, dia selamat dan membesarkan Lu Li. Dibandingkan dengan apa yang dia alami bukanlah apa-apa. Tidak peduli betapa sulitnya itu akan terjadi, dia harus menemukan Lu Ling dan melindunginya dari kemungkinan bahaya. Bab 1158. Perjalanan itu mengancam tetapi tidak berbahaya. 3 hari kemudian, mereka tiba di lokasi yang ditandai di peta. Ini adalah tempat yang terkenal di penjara jiwa. Ada serangkaian gunung yang dikenal sebagai Gunung 9 Li. Orang-orang kadang-kadang akan menggunakan nama ular 7 langkah untuk merujuk pada beberapa ular berbisa, yang menunjukkan bahwa begitu pejuang diracuni oleh ular-ular itu, mereka akan mati dalam 7 langkah. Dalam logika yang sama, rangkaian pegunungan ini disebut Gunung 9 Li. Prajurit manapun yang berani menerobos masuk ke sini akan mati dalam waktu 9 li, yang lebih dari 2,5 mil. Faktor paling mengerikan dari lokasi ini adalah banyaknya formasi yang terbentuk secara alami yang dapat melancarkan serangan jiwa. Ada beberapa Beast of Primordial Chaos yang bersembunyi di gunung juga. Memang benar bahwa prajurit rata-rata di puncak alam semi-dewa akan merasa sulit untuk pergi begitu melangkah. Blazing Huo cukup pintar untuk memilih tempat ini untuk disembunyikan. Lu Li mengangguk setelah Taoist Tuli menceritakan kisah itu. Lu Li tidak tahu bagaimana Blazing Huo bisa mengendalikan Beast of Primordial Chaos. Yang sedang berkata, ketika prajurit mendengar keberadaan Beast of Primordial Chaos, mereka tidak akan datang tanpa alasan. Bahkan Taoist Tuli pun takut akan Beast Chaos Primordial yang kuat.
Tidak mengherankan bahwa prajurit biasa tidak akan masuk ke sini. Menatap gunung di kejauhan, Luli bertanya, apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku melakukan pekerjaan. Dewa, tolong bantu aku. Petik 2. Taoist Tuli memendam kemarahan. Dia berkata sambil menggertakkan giginya, kami akan mengadopsi pendekatan top-down dan memaksa Blazing Huo keluar. Selama kita tidak turun, formasi tidak dapat mempengaruhi kita. Jika kita kebetulan memperingatkan Beast of Primordial Chaos yang kuat, Tuan, tolong tarik aku ke Bedwick sekaligus. Petik 2. Tentu, Luli menambahkan setelah berpikir, tunggu. Saya akan membangun 100 batu golem pertama. Batu golem tidak takut dengan serangan jiwa jadi biarkan mereka menjadi pihak terdepan. Petik 2. Luli duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai membangun batu golem. Luli memiliki tingkat ketiga dari metode golem batu untuk dipelajari. Ketika dia belajar tingkat ketiga, dia bisa membangun batu golem yang sebanding dengan makhluk abadi. Namun, golem batu seperti itu harus didukung dengan energi surgawi. Karena Luli belum menjadi abadi, dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia belajar tingkat ketiga. Luli bisa membangun batu golem dengan cukup cepat. Dalam 1 jam, 100 batu golem telah muncul. Ayo pergi. Luli menempatkan golem batu ke dalam manik jahat bersama dengan Taoist Tuli dan kemudian terbang ke daerah di atas pegunungan. Memang, ada formasi penghambatan di sini. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa pegunungan. Dia memperhatikan beberapa titik yang tidak jelas di beberapa tempat dan dia bisa tahu ada riak kecil yang menunjukkan keberadaan formasi penghambatan. Berdengung, berdengung. Bedwick bersinar ketika golem batu dikirim satu persatu. Mereka berlari ke arah barat dan begitu pula Taorungu. Jubahnya terkoyak saat ia tumbuh lebih tinggi. Dia memegang kolom batu di tangannya dan mengayunkannya ke bawah dengan paksa. Desir, desir. Sinar cahaya yang lebar keluar dari kolom batu dan mendarat di gunung, menyebabkan formasi penghambatan berfluktuasi dengan hebat. Boom, boom, boom. Golem batu menyerbu dan membombardir tempat itu, memperingatkan banyak Beast of Primordial Chaos. Karena batu golem tidak takut dengan serangan jiwa yang dapat ditemukan di sebagian besar formasi penghambatan dan Beast of Primordial Chaos, batu golem dapat berlari dengan gila dan melancarkan serangan sesuka hati. Segera, para pejuang di dalam pegunungan dipaksa keluar. Wosh, wosh, wosh. Beberapa prajurit terbang dan pemimpinnya adalah Blazing Huo. Dia menatap Taoist Tuli dan Luli dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana Luli dapat menemukannya dengan begitu cepat. Luli, teriak Huo dengan marah, jangan desak aku terlalu jauh. Tidak ada yang akan mendapat manfaat jika Anda melangkah terlalu jauh. Petik 2. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Luli tidak repot-repot membuang waktu dengan Blazing Huo. Yang pertama mengatur tubuh abadi dan Taoist Tuli sudah mulai menyerang. Dia memegang kolom batu besar dan menargetkan Blazing Huo. Kalian pergi dulu. Blazing Huo menggunakan kompor untuk menjebak tubuh immortal dan kemudian menggunakan Ghost Light dan Course Candle untuk menyerang Taoist. Suara mendesing. 3 prajurit keluar dengan Blazing Huo dan tidak ragu-ragu. Mereka berlari ke sisi yang berbeda sekaligus, mengetahui bahwa mereka hanya akan dikutuk jika mereka tetap tinggal. Banyak golem batu terbang, mencoba menghentikan 3 prajurit. Namun, dibandingkan dengan ketiganya, batu golem terlalu lemah. Mereka tidak bisa mengalahkan ketiga prajurit tua itu. Berdengung, Luli keluar dari Bedwick. Dia tidak keberatan kalau para prajurit tua itu melarikan diri. Satu-satunya targetnya adalah Blazing Huo. Luli mengayunkan senjata reliknya ke bawah. Ledakan. Blazing Huo dihancurkan. Tetapi saat dia jatuh kali ini, dia tidak terbang atau berlari ke kejauhan. Sebagai gantinya, ia mulai bergerak di bawah tanah. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan menggunakan senjata relik untuk memotong perisai yang menjebak tubuh immortal. Perisai itu rusak dan tubuh immortal terbang keluar dan pergi bersama Luli. Wosh! Tao yang tuli mengikuti Luli juga. Keduanya telah memperhatikan bahwa ada terowongan besar di bawah gunung. Saat ini, Blazing Huo berlari ke terowongan. Harus ada formasi teleportasi atau akses yang terhubung ke dunia kecil di sana. Blazing Huo harus berusaha melarikan diri melalui rute ini. Luli dan Tao Tunarungu tidak bisa membiarkan Blazing Huo melarikan diri begitu saja, tidak ketika mereka mengejar Blazing Huo untuk waktu yang lama. Keduanya mempercepat dan tubuh immortal bahkan lebih cepat.
Tubuh immortal pergi setelah Blazing Huo dan meninju yang terakhir sebelum dia bisa memasuki terowongan. Bang! Pemogokan ini tidak membawa bahaya apapun bagi Blazing Huo. Sebagai gantinya, memanfaatkan kekuatan, kecepatan Blazing Huo sebenarnya dipercepat. Terowongan ini sangat dalam sehingga kekuatan psikis bahkan tidak bisa mencapai dasar. Itu adalah terowongan yang lebih dalam dari yang menuju ke istana bawah tanah di mana tubuh immortal bersembunyi. Luli mengenakan baju besi relik jadi dia tidak takut dengan serangan jiwa. Dia akan lari tanpa khawatir. Karena Taoist Tuli adalah binatang spiritual Luli, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, belum lagi tubuh immortal. Mereka turun dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, mereka telah menyeberang lebih dari 200 mil. Namun bagian dasarnya tidak terlihat. Luli sedang berpikir dua kali, tetapi dia memutuskan untuk tidak berhenti. Baik, setelah 20 mil lagi, Luli melihat sebuah istana bawah tanah besar dengan kekuatan psikis. Ada portal besar. Seperti yang dia duga, Blazing Huo ingin melarikan diri ke dunia kecil dari sini. Ledakan. Blazing Huo diledakkan oleh tubuh immortal. Luli memerintahkan Taoist Tuli, percepat dan hancurkan portal. Jangan biarkan Blazing Huo melarikan diri. Petik 2. Raungan, raungan. Taoist Tuli menangis ke udara saat dia tumbuh lebih besar dan mempercepat. Dia masuk ke istana bawah tanah dan menghancurkan portal dengan kolom batu. Hahaha. Blazing Huo sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia tertawa. Dia tidak bergerak menuju portal. Dengan seringai gila dan menyeramkan, Blazing Huo berkata, "Luli, Tao tunarungu, kamu harus berusaha dengan cara yang keras. Sekarang, tidak akan ada pengembalian untuk Anda." Formasi Blaze, naik. Berdengung. Saat Blazing Huo berteriak, seluruh istana bawah tanah mulai menyala. Ada riak menyebar di dinding. Sebuah perisai setengah transparan muncul dan menyelimuti seluruh istana bawah tanah. Tidak, serangan jiwa ini ganas. Petik 2. Teriak Tao tunarungu. Luli mendeteksi sesuatu yang salah sekaligus. Gelombang energi aneh berkerumun ke arah jiwanya, semakin keras. Perlahan-lahan, riak-riak menjadi ombak yang mencoba menghancurkan solponnya menjadi berkeping-keping. Desir, desir. Selain serangan jiwa, api meledak di dinding. Api berwarna biru dan memiliki suhu tinggi. Sebentar lagi, seluruh istana bawah tanah dipenuhi api. Ah! Dengan baju besi relik, yang dirasakan Luli adalah suhu tinggi. Namun, Taoist Tuli tidak tahan lagi. Tubuhnya terbakar dan dia jatuh ke tanah kesakitan. Banyak tempat kulitnya hangus. Api jenis ini tidak lebih lemah dari Course Candle. Hahaha. Blazing Huo sama sekali tidak terluka. Dia dengan senang tertawa dan berkata, "Ini adalah base camp saya dan saya menghabiskan 3 dekade untuk membangun Formation of Blaze. Anda memiliki nyali untuk masuk tetapi tidak berpikir Anda bisa pergi." Petik 2. Bab 1159. Berdengung. Luli mengeluarkan Wickbat, mencoba masuk sekaligus. Dia terkejut ketika dia menyadari bahwa sementara Wickbat bersinar, dia tidak bisa masuk. Jelas, ruang telah dibatasi di sini. Naga perak sudah mulai bergerak di dalam kolam jiwa Luli untuk melahap energi penyerbu. Serangan jiwa tampaknya ganas. Tapi faktanya itu tidak menimbulkan ancaman bagi Luli. Api biru mengelilingi Luli. Dia merasa suhu terlalu tinggi untuk ditoleransi. Untungnya, dengan baju besi relik, dia bisa tahan untuk saat ini. Dia punya beberapa hari sebelum dia akan dibakar hidup-hidup. Tubuh immortal juga baik-baik saja. Serangan jiwa dan nyala api tidak bisa melukainya. Tubuh immortal berlari dan terus menyerang Blazing Huo. Sementara Luli dan tubuh immortal baik-baik saja, Taoist Tuli tidak tahan lagi. Taoist Tuli memiliki pertahanan yang kuat. Yang sedang berkata, dia tidak memiliki baju besi relik. Dia juga terbuat dari daging. Dibakar oleh api yang mengerikan seperti itu, dia akan dibakar sampai mati tidak lama setelah itu. Desir, Luli tidak bisa menunggu ajal mereka. Taoist tunarungu akan kehilangannya. Sementara tubuh immortal mengejar Blazing Huo, Luli meretas dinding dengan senjata reliknya. Selama formasi yang melekat pada dinding bisa dipecah, setidaknya, Taoist Tuli bisa melarikan diri atau Wickbat dapat digunakan. Ledakan. Sinar pedang berwarna merah darah mendarat di dinding. Luli terkejut lagi. Kuat seperti gerakan Slayer, itu tidak bisa meninggalkan goresan di dinding. Istana bawah tanah ini memiliki formasi pertahanan yang sangat kuat. Luli mengerti sekarang.
Formasi seperti ini mirip dengan perisai di atas kota pembunuh iblis. Formasi ini dibangun bertahun-tahun yang lalu dan telah menyerap banyak energi. Untuk menurunkan formasi dalam waktu dekat akan menjadi tugas yang menakutkan. Biaya. Luli membuat keputusan dengan cepat. Karena formasi tidak dapat diturunkan sekarang, maka dia seharusnya membunuh Blazing Huo terlebih dahulu. Jika mereka tidak bisa pergi, Luli juga tidak akan membiarkan Blazing Huo pergi. Adapun, fakta jika Tao Rungu dapat bertahan hidup, itu akan menjadi keberuntungannya. Desir. Luli terfokus pada Blazing Huo. Dia memiliki api hitam yang tersisa dan dia bisa melepaskan lebih banyak api biru untuk membentuk perisai. Luli dan tubuh immortal bekerja sama dan mereka tidak pernah menghentikan serangan mereka. Nyala api hitam Huo hampir habis dan dia dihancurkan berulang kali. Tapi, Blazing Huo terkejut melihat bahwa Luli masih baik-baik saja sambil berdiri dalam nyala api dan bahwa jiwanya tidak terpengaruh sama sekali. Blazing Huo semakin pucat. Formasi dengan serangan jiwa tidak pasti dibangun oleh Blazing Huo tetapi muncul secara alami. Blazing Huo menyukai formasi alami sehingga dia membangun Formation of Blaze di sini. Bagaimana dia bisa tahu Luli tidak akan terpengaruh? Menurut rencana asli Blazing Huo, ketika jiwa Luli terpengaruh, dia bisa menggunakan kobaran api untuk membakar Luli menjadi abu. Pada saat itu, 3 potong relik akan menjadi miliknya. Boom, boom, boom. Dihancurkan berkali-kali, Blazing Huo kehilangan kesabaran. Dia belum memiliki banyak api hitam. Paling-paling, dia bisa menahan ratusan serangan lagi. Begitu dia kehabisan api hitam, dia tidak akan lagi bisa membentuk perisai api dan itu akan menunjukkan akhir dari dirinya. Bagaimana jiwa Luli bisa begitu kuat? Ini tidak benar. Apakah dia memiliki jiwa yang melindungi artefak? Petik 2. Blazing Huo ingat Luli bisa kembali ke akal sehatnya dalam Nightmare of Darkness. Pikiran ini mengisi Blazing Huo dengan perasaan tidak enak. Blazing Huo mengambil keputusan. Dia melepaskan mayatnya lilin dan cahaya hantu. Begitu kedua jenis api muncul, suhu ruang bawah tanah naik secara drastis. Taois Tuli terus berguling-guling di tanah kesakitan. Kulitnya terbakar dan bau daging terbakar mulai menyebar. Ghost Light, Course Candle, bergerak. Blazing Huo mengarahkan Course Candle dan Ghost Light ke arah Luli. Jika kedua jenis api itu tidak bisa membakar Luli, maka Flames of Blazing Huo akan berakhir dengan kecerdasannya. Baik, masa api melayang. Sebelum mereka dekat, Luli sudah memiliki perasaan aneh. Armor relik itu kuat. Meski begitu, ketika energi invasi mencapai tahap tertentu, baju besi relik tidak akan cukup. Suhu api menghirup baju besi relik dan membakar tubuh Luli. Namun, tubuh fisik Luli kuat dan dia sudah menggunakan Dragon Armor. Kulitnya ditutupi oleh skala naga padat, yang mengisolasi suhu tinggi. Luli merasa lebih baik sekaligus. Dia masih tidak nyaman tetapi dia bisa tetap hidup. Suara mendesing. Luli bergerak dan meluncurkan serangan jarak jauh ke arah Blazing Huo di kejauhan. Ketika sinar merah darah dari pedang muncul, Blazing Huo tenggelam dalam keputusasaan. Dia telah menggunakan 2 jenis api yang paling kuat, namun, mereka tidak bisa membakar Luli hidup-hidup. Blazing Huo merasa mustahil baginya untuk lolos dari malapetaka. Luli, berhenti. Ketika Blazing Huo sadar, dia berteriak seketika, jangan mendorongku terlalu jauh atau aku akan membiarkan formasi meledak. Formasi ini telah mengakumulasi energi selama beberapa dekade. Pada saat itu, kita semua akan diledakkan sampai mati. Jika Anda ingin tetap hidup, mari kita bicara. Petik 2. Luli berhenti, menjaga jarak dari Course Candle dan Ghost Light. Dengan armor naga, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Menatap Blazing Huo dengan dingin, dia berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Sederhana, sungguh. Blazing Huo menyeka darah di sudut mulutnya dan membangun dinding api untuk menghentikan tubuh immortal sebelum dia berkata, aku memang mencoba merencanakan melawan ayahmu tapi dia baik-baik saja, kan? Namun, 4 orang saya telah meninggal. Anda telah mengejar saya untuk waktu yang lama. Saya benar-benar malu. Sebut saja, saya berjanji tidak akan menjadi musuh Anda. Tolong pergi. Baik. Sebut saja, Luli menyeringai. Kamu berharap, tunjukkan pada saya bahwa Anda tulus atau hanya berhenti berbicara. Petik 2. Tunggu. Blazing Huo khawatir ketika Luli hendak menyerang lagi. Yang pertama menggertakkan giginya. Apa yang kamu inginkan? Sebut saja. Petik 2. Luli berpikir sebentar. Mudah.
Anda menyerah kepada saya dan membantu saya menyerang keluarga Yan. Ketika saya menyapu bersih 9 alam semesta, saya akan membebaskan Anda. Juga, saya dapat menyisihkan keluarga Huo. Petik 2. Menyerah. Blazing Huo sangat marah. Siapa dia? Dia adalah salah satu prajurit paling kuat di 9 alam semesta, dan nenek moyang keluarga Huo. Dia adalah nomor 2 di antara top 10 purgatori. Menyerah kepada seorang anak, itu akan lebih buruk daripada kematian. Kamu berharap, dia berteriak tanpa berpikir, kamu ingin aku menjadi budakmu. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Petik 2. Saya belum kehilangan akal. Taoist Tuli adalah budakku, bukan. Saya akan memberitahu Anda bahwa Chen Tianxian juga budak saya. Petik 2. Luli berkata dengan dingin. Kemudian, sambil melambaikan senjata relik, dia berkata, karena kamu tidak bisa melepaskan martabatmu, maka sampai mati kamu pergi. Saya berjanji akan membantu Anda mengirim semua murid keluarga Huo ke neraka sehingga Anda dapat bersatu bersama. Petik 2. Luli tidak peduli dengan lebih banyak budak jiwa sekarang. Terlalu banyak budak jiwa akan memengaruhi kultivasi. Luli tidak yakin dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mengintegrasikan peta prinsip-prinsip dasar karena dia memiliki budak jiwa. Blazing Huo sangat kuat, terutama dengan api. Dia mungkin menawarkan bantuan ketika Luli akan menurunkan Divinity Imperial City. Itulah sebabnya Luli memberi Blazing Huo pilihan. Selain itu, Luli tidak ingin Taoist Tuli dibakar hidup-hidup. Tetapi karena Blazing Huo menolak, maka Luli tidak ingin berbicara lagi. Desir, sinar merah darah dari pedang terhunus. Pada saat yang sama, tubuh immortal memecahkan dinding api dan mulai menyerang lagi. Blazing Huo dihancurkan berulang kali. Dia tenggelam dalam keputusasaan. Dia berjuang. Dia tidak punya banyak tahun untuk hidup. Paling-paling, dia bisa menikmati 1 hingga 200 tahun lagi. Dalam kehidupan ini, dia tidak bisa mengambil langkah terakhir, yang dia pahami bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak takut mati. Mati dengan bermartabat lebih baik daripada menyeret kehidupan kasar. Masalahnya adalah, apa yang akan dilakukan keluarga Huo setelah dia meninggal. Terlepas dari dirinya sendiri, keluarga Huo hampir tanpa pejuang yang lebih kuat. Selama bertahun-tahun, ia telah menyinggung banyak orang di api penyucian primordial chaos. Ketika dia meninggal, sebelum Luli menyelesaikan keluarga Huo, keluarga itu mungkin sudah mengalami malapetaka terakhir. Tolong berhenti. Ketika semua api hitam hampir habis, Blazing Huo menundukkan kepalanya yang sombong. Dia dengan lemah berkata, Luli, aku menyerah. Saya menyerah. Bab 1160. Blazing Huo sebenarnya punya pilihan lain. Dia bisa membiarkan formasi di istana bawah tanah meledak, yang akan menyebabkan kehancuran di kedua sisi. Selain itu, kehancuran mungkin hanya di satu sisi karena Luli memiliki baju besi relik. Selain itu, pada saat ledakan yang tepat, Luli bisa pergi ke Wickbat. Mengingat kekuatan Wickbat, selama Luli ada di dalam, dia bisa tetap hidup. Adapun kematian Taoist Tuli, apa gunanya itu? Tubuh abadi mungkin tetap tidak terluka juga. Itulah alasan mengapa Blazing Huo tidak memulai formasi dan memilih untuk menyerah. The Tuli Taoist peringkat nomor 4 di antara 10 besar purgatori dan Chen Tianxian adalah patriark keluarga-keluarga Chen dan penguasa sentral Imperial Universe. Keduanya adalah budak jiwa Luli. Ini membuat Blazing Huo merasa lebih nyaman dan tidak terlalu malu. Meski begitu, Blazing Huo tidak menyerah sekaligus. Dia menegosiasikan Luli tentang beberapa persyaratan termasuk membuat Luli bersumpah bahwa dia akan membebaskan Blazing Huo setelah dia menghancurkan keluarga Yan atau sebelum dia naik ke Divinity dan bahwa keselamatan dan kepentingan keluarga Huo harus dijamin. Itu bukan istilah yang sulit. Setelah itu, Luli pertama kali meminta Blazing Huo untuk menutup formasi api. Taoist Tuli nyaris tidak lagi hidup seperti sekarang. Dibakar lebih lama, ia akan berubah menjadi abu. Api Huo menghentikan kobaran api dan Luli menghentikan tubuh abadi. Kedua belah pihak mulai membicarakan persyaratan. Persyaratan Huo sangat wajar. Dia hanya khawatir Luli akan mengambil kendali kekal darinya atau membunuhnya setelah dia digunakan dan memusnahkan keluarga Huo. Hal-hal itu bisa terjadi. Ada orang yang memiliki kepribadian bengkok dan tidak manusiawi. Mereka akan menjanjikan apa saja kepada budak jiwa potensial tetapi kemudian menyalahgunakan atau membunuh budak jiwa mereka sesudahnya sesuka hati. Tapi Luli bukan orang seperti itu. Dia memiliki banyak budak jiwa.
Dia tidak pernah menyalahgunakan salah satu dari mereka, belum lagi bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia telah membebaskan Master of Fiery Fox dan Master of Hechi. Luli tidak berpikir bahwa Blazing Huo meminta terlalu banyak, jadi dia setuju. Setelah mengambil sumpah darah, Luli menanam benih jiwa di Blazing Huo, mengubahnya menjadi budak jiwa. Luli tidak tahu apakah budak jiwa dengan kekuatan seperti itu dapat memengaruhi kultivasinya. Tapi ini bukan urusannya saat ini. Dia harus membawa Taoist Tuli dan Blazing Huo ke penjara emas dan menemukan jalan mereka ke Divine Imperial Universe terlebih dahulu. Mungkin, dengan upaya bersama mereka, mereka bisa menghancurkan Divine Imperial City. Formasi Blaze tidak aktif. Luli bisa menggunakan manik jahatnya lagi. Dia membawa Blazing Huo ke aula bagian dalam dan meminta Patriark Ye untuk merawat Tao Rungu. Ayah, Luli membangunkan Lu Ren Huang. Menunjuk Blazing Huo, Luli berkata, dia telah menyerah padaku dan menjadi budak jiwaku. Lakukan apapun yang Anda ingin membalas padanya. Anda bisa melakukan apa saja selama Anda membiarkannya hidup. Petik 2. Ketika Luli berbicara dengan Blazing Huo, Luli menyebutkan bahwa Lu Ren Huang harus melampiaskan amarahnya. Blazing Huo tidak keberatan. Kerugian fisik bisa ditahan selama dia tidak dipermalukan. Lengan Lu Ren Huang belum ditemukan. Dia membuka matanya dan menatap Blazing Huo. Mata Lu Ren Huang dipenuhi dengan kedinginan dan dia ditangkap dengan niat membunuh. Namun setelah terdiam beberapa saat, niat membunuh itu terkendali. Dia melambaikan tangannya. Karena kamu telah mengambil Blazing Huo dan menjadi budak jiwamu, mulai sekarang, dia adalah pelayan keluarga Lu. Menggertak budak jiwa bukanlah hal yang glamor dan tidak akan membuatku senang. Petik 2. Lu Ren Huang bukanlah orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Blazing Huo telah menyerah dan ini seharusnya menjadi akhir dari masalah ini. Luli memeriksa Tao Tunarungu. Dia diselamatkan tetapi untuk pulih sepenuhnya akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Luli sudah menduga tindakan Lu Ren Huang. Luli mengirim Blazing Huo keluar kalau-kalau Lu Ren Huang kesal. Lu Ren Huang ditemukan dan Blazing Huo telah menyerah. Itu adalah penutup dari masalah ini. Luli melihat pada Taoist Tuli yang hidup kembali. Tapi itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Luli membiarkan Taoist Tunarungu pergi ke aula luar dan meminta Patriark Ye untuk merawatnya. Dia juga bertanya kepada Blazing Huo, apakah Anda memiliki sesuatu yang harus Anda lakukan? Jika tidak, kita akan pergi ke penjara Guntur dan kemudian pergi ke Divine Imperial Universe. Petik 2. Luli memiliki beberapa item dalam agendanya selama perjalanan ini. Pertama, untuk mencari Lu Ren Huang. Kedua, untuk menghapus keluarga Yan dan menetapkan namanya di 9 alam semesta dan ketiga, mempelajari peta prinsip-prinsip mendasar di penjara angin. Studi peta prinsip-prinsip dasar tidak mendesak. Luli terutama khawatir bahwa akan ada prajurit dari 9 alam semesta yang merencanakan invasi ke Heaven Reverse Universe sehingga dia ingin mengunjungi penjara emas dan mengagumi banyak keluarga. Iya, Blazing Huo berkata, saya kehabisan 3 jenis nyala api yang unik. Saya perlu mengumpulkan beberapa di beberapa daerah terpencil. Petik 2. Baik, leverage paling kuat yang dimiliki Blazing Huo adalah api. Tanpa nyala api yang unik, kekuatannya akan melemah. Dia tidak akan berbeda dari prajurit rata-rata di puncak alam semi-dewa. Jika itu yang terjadi, Luli lebih suka tidak memilikinya sebagai budak jiwanya. Karena itu, Luli tidak menolak. Dia hanya bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Blazing Huo melakukan perhitungan kasar. Sekitar sebulan. 2 dunia kecil berada di penjara jiwa dan 1 dunia di penjara kegelapan. Petik 2. Baik, Luli melambaikan tangannya. Berangkat segera dan datang menemui saya di penjara emas sesegera mungkin. Saya akan menugaskan seorang pria untuk tinggal di penjara emas agar Anda tahu keberadaan saya. Petik 2. Blazing Huo pergi dan Luli tidak berlama-lama. Dia mengambil kembali tubuh immortal dan terbang dalam Wickbed. Dia mengambil peta yang diberikan kepadanya oleh hamba Kaisar Darah dan berangkat ke timur. Kaisar Darah telah sangat membantunya dan mengarahkan arahnya kali ini. Karena Luli berada di penjara jiwa, dia harus mengunjungi Kaisar Darah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, Luli akan pergi ke penjara Guntur. Dia tidak begitu penuh dengan dirinya untuk berpikir bahwa dia bisa menjelajahi penjara Guntur sekarang. Dia hanya ingin membawa Little White ke sana. Jika Little White bisa menahan petir di tepi luar,
maka penjara guntur akan menjadi tempat yang paling cocok untuk pelatihan Little White. Taois tunarungu terluka parah sehingga Luli tidak bisa memintanya untuk memimpin lagi. Dia terbang di Wickbed perlahan. Dia akan pergi ke tempat-tempat aneh. Selama dia berhati-hati, dia seharusnya baik-baik saja. Dia bergerak dengan kecepatan lambat dan akan memeriksa dengan kekuatan psikis. Dia melihat beberapa orang kehilangan akal dan beberapa Beast of Primordial Chaos, bersama dengan beberapa lokasi yang tampaknya berisiko. Luli berkeliling di lokasi-lokasi itu. Dia hanya lewat dan tidak ada di sini untuk berlatih. Setelah terbang selama 4 hari dalam damai, Luli akhirnya menemukan tempat tinggal Kaisar Darah. Itu adalah tanah hutan batu yang aneh. Luli terkejut melihat itu, ada angin mengerikan yang bertiup di hutan-hutan batu dan dia bisa tahu di mana jiwa menggigit semut dalam angin. Apakah angin mengerikan melintasi hutan batu atau sudah melayang di sini? Luli bertanya-tanya. Dia akan meminta Taois Tuli untuk mencari tahu kapan ruang di luar hutan batu mulai bergerak. Pelayan Kaisar Darah datang. Dia membungkuk pada Luli dengan hormat. Tuan Lu, tuanku, dan Kaisar-Kaisar sudah menunggumu. Silakan ikut saya. Petik 2. Astro Emperor. Luli menemukan nama itu tidak dikenal. Seseorang menunggunya dengan Blood Emperor. Luli meminta Taois Tuli untuk datang ke aula bagian dalam dan berkata, siapa Kaisar Astro? Oh, Astro. Taois tunarungu tampaknya takut dengan nama itu dan menjelaskan, prajurit itu peringkat nomor 1 di antara top 10 purgatori. Keahliannya dalam meramal belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mungkin bukan petarung paling cakap di 9 alam semesta, tetapi tidak ada yang bisa mendekatinya dalam hal mengejar keberuntungan dan menghindari bencana. Petik 2. Meramal. Luli terkejut mengetahui bahwa nomor 1 di antara top 10 purgatori adalah seorang peramal. Bab 1161. Luli ditunjukkan ke hutan batu oleh hamba Kaisar Darah. Ada semangat yang mengerikan dan semut menggigit jiwa di hutan-hutan batu, tetapi angin mengerikan itu bergerak secara otomatis ketika pelayan berjalan lewat. Semut menggigit jiwa terbang dengan angin mengerikan. Tidak ada semut yang berani mendekati hamba Kaisar Darah. Impresif. Luli mengangguk. Pasti ada beberapa formasi penghambatan khusus di dalam hutan batu yang mengendalikan semut menggigit angin dan jahat. Angin mengerikan dan semut menggigit jiwa telah membentuk perisai alami. Siapapun yang ingin menyerbu lembah harus melalui semut menggigit angin dan jiwa yang mengerikan. Mereka berbelok beberapa kali dan menemukan diri mereka di kedalaman hutan batu. Luli merasakan dengan kekuatan psikis kehadiran lembah kecil dengan pemandangan indah, diselimuti oleh kabut lembut. Ditatap dari kejauhan, lembah itu seperti surga duniawi bagi makhluk abadi. Begitu Luli melangkah ke lembah, dia melihat sesuatu. Ini benar-benar seperti surga karena Suan Qi di sini lebih kaya daripada di luar. Suan Qi di penjara jiwa sudah sangat kaya dan bahwa di dalam lembah itu bahkan lebih mendalam. Bahkan seekor ikan yang hidup di aliran di lembah ini bisa menjadi sangat kuat setelah menyerap Suan Qi yang kuat. Hahaha, di tengah-tengah lembah itu adalah hutan yang subur. Di luar ada beberapa kabin. Dari salah satu dari mereka keluar tawa yang keras. Seorang lelaki tua berjubah putih pendek dan satu memegang kipas berjalan keluar dari kabin. Pria pendek dengan jubah putih itu tertawa. Rambut putihnya jatuh ke tanah dan bahkan alis dan janggutnya pun seputih salju. Alisnya sangat panjang. Dia tampak seperti kakek yang baik hati di sebelah. Pria pendek, berambut putih itu tertawa dan kemudian memeriksa Luli dengan hati-hati. Mantan mengangguk. Baik sekali. Sudah lebih dari 10 tahun. Anda tidak terlihat jauh berbeda, tetapi Anda menjadi lebih mantap dan lebih tenang. Senang bertemu denganmu. Saya Kaisar Darah, dan ini adalah Kaisar Astro. Petik 2. Tidak ada tentang Astro Emperor yang menonjol. Dia tidak terlalu pendek atau terlalu tinggi, penampilannya rata-rata, dan dia tampak lembut. Dia tidak menghirup udara besar yang dapat ditemukan pada seorang prajurit yang kuat. Dia memiliki janggut panjang abu-abu dan dia melambaikan kipas dengan lembut. Jika dia tidak berada di sini bersama Kaisar Darah, Luli akan menganggap bahwa Kaisar Astro hanyalah prajurit biasa di alam semesta dewa. Dia telah kembali ke sifat aslinya. Petik 2. Luli berpikir dalam hati. Dia membungkuk kepada Kaisar Darah dengan penuh hormat. Senang bertemu denganmu, Kaisar Darah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan luar biasa yang Anda tawarkan kepada saya. Petik 2. Hahaha. Kaisar Darah menerima gerakan Luli. Mantan membantu Luli, tersenyum dan berkata,
Terima kasih. Hari itu, saya melihat bahwa Anda pantang menyerah, dan saya menyukai kenyataan bahwa Anda memiliki keberanian untuk membunuh seorang tuan muda dari keluarga Hao. Karena itu, saya membantu Anda. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Petik 2. Kaisar Darah memang menyebutkan bahwa dia ingin mengambil Luli sebagai anak didik. Bagaimanapun, Luli setidaknya tidak lebih lemah dari Kaisar Darah, jika tidak lebih kuat. Selain itu, Luli masih muda. Dia menjadi abadi akan menjanjikan. Hanya masalah waktu sebelum Luli bisa unggul atas Kaisar Darah. Luli dan Kaisar Darah saling berbasa-basi. Setelah itu, Luli membungkuk kepada Astro Emperor lagi dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Astro Emperor." Petik 2. Kali ini, Luli tidak membungkuk ke pinggang, tapi ini sudah sikap yang baik. Bagaimanapun, Luli tidak tahu Kaisar Astro dan dia tidak lebih lemah dari yang terakhir. Luli hanya membungkuk pada kaisar-kaisar demi Kaisar Darah dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada seorang penatua. Senang bertemu denganmu. Silakan berdiri. Petik 2. Astro Emperor tersenyum lembut dan menerima haluan. Mengelus jenggotnya dan melambaikan kipasnya, Astro Emperor berkata, "Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya membaca tanda-tanda astronomi di malam hari dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Supreme Purple Star meredup, tetapi bintang baru yang tidak dikenal bersinar lebih terang daripada Supreme Purple Star. Saat itu, saya memberitahu darah kaisar bahwa bakat akan bangkit dari tempat kecil. Prajurit itu akan memerintah 9 alam semesta dan mengganggu politik di sana. Lu, kamu masih muda dan menjanjikan. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda capai di masa depan." Petik 2. Luli tersenyum sementara dia sebenarnya tidak siap untuk setuju. Dia selalu percaya bahwa meramal dan membaca Eid diagram hanyalah seni. Mereka yang membaca ekspresi wajah orang untuk memberitahu keberuntungan hanyalah penipu. Jika keberuntungan bisa diketahui, maka babi bisa terbang. Luli tidak pernah menyerah pada nasib. Dia percaya bahwa seseorang harus mengandalkan diri sendiri, bukan dewa, untuk mengubah nasib. Kaisar Astro menatap Luli tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Darah dengan ramah mengundang Luli ke pondok. Mereka berjalan melewati salah satu kabin dan menuju halaman belakang. Akhirnya, mereka duduk di sebuah paviliun di bawah pohon. Pelayan Kaisar Darah menyajikan teh untuk mereka. Kaisar Darah meminta Luli dan Kaisar Astro untuk mencicipi. Kaisar Astro tidak memiliki teh. Dia melambaikan kipas dan bertanya, "Lu, saya pikir Anda tidak cukup percaya pembicaraan tentang takdir, kan?" Luli tidak ingin membahas topik itu, jadi dia tidak menjawab tadi. Namun, sejak Kaisar Astro menyebutkannya, Luli sekali lagi merasa tidak puas. Dia berpikir sejenak dan berkata, prajurit harus mengubah nasib mereka. Bukan hanya harapan hidup tetapi juga takdir yang harus diubah. Jika takdir semua pejuang ditentukan oleh dewa, maka kita tidak perlu melakukan upaya apapun. Bukankah dunia kita akan meningkat hanya dengan duduk di rumah kita setiap hari? Jika seseorang ditakdirkan untuk menjadi abadi, lalu apakah itu berarti seseorang tidak harus berkultivasi dan bisa menjadi abadi secara langsung? Tolong beritahu saya, Astro Emperor. Petik 2. Baru saja, Astro Emperor menyebutkan bahwa bintang ungu tertinggi sedang redup dan bintang baru sedang naik. Apakah dia mengatakan bahwa dia bisa mengatakan, lebih dari 1 dekade yang lalu, bahwa Luli dapat bangkit dan memerintah 9 alam semesta? Tetapi jika Luli tidak berkultivasi selama bertahun-tahun atau dia telah menyerah, dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan Gurun Utara, belum lagi memerintah Heaven Reverse Universe, apalagi 9 alam semesta. Luli bisa mencapai prestasi hari ini hanya karena dia tidak percaya pada nasib dan tidak diberikan nasib. Dia bisa selamat dari situasi berbahaya dan dia bisa mati. Sekarang, dia seharusnya percaya bahwa semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Kaisar Astro tidak tersinggung. Melambaikan kipas, dia berkata, nasib semua orang memang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi, seseorang tidak tahu tentang nasibnya sendiri dan tidak bisa mengendalikan nasib. Petik 2. Lu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri sampai hari ini? Jika, ketika Anda bertarung melawan Tuan Muda Keluarga Hao saat pertama kali Anda pergi ke penjara emas, Anda tidak bertemu Kaisar Darah, Anda akan mati pada hari itu. Jika, ketika para pejuang dari 9 alam semesta menyerang Heaven Reverse Universe,
Anda tidak memiliki naga perak untuk melindungi jiwa Anda ketika Anda mencoba mengendalikan tubuh abadi. Anda akan mati saat itu. Petik 2. Jika, di tanah terlarang Dewa Penatua, Anda tidak memiliki tanda naga perak, bagaimana Anda bisa bertahan dengan angin bulu, atau mendapatkan Wickbat? Tanpa Wickbat, Anda mungkin akan menderita bahaya fatal terlalu banyak kali. Tanpa Wickbat, kamu tidak akan mendapatkan darah Slayer dan kamu tidak akan bisa mempelajari gerakan Slayer. Semuanya mengatakan bahwa Anda harus bergantung pada keberuntungan. Terkadang, upaya saja tidak akan menghasilkan buah. Keberuntungan adalah bagian dari takdir. Petik 2. Luli benar-benar heran. Dia memandang Astro Emperor dengan tak percaya. Banyak hal yang dikatakan Astro Emperor adalah informasi rahasia, tidak diketahui orang luar. Beberapa masalah tidak dapat ditemukan bahkan jika Astro Emperor harus menyelidikinya. Pada saat ini, Luli merasa dia telah dilihat oleh Kaisar Astro. Dia tidak punya rahasia. Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku bisa memberitahumu sesuatu yang lain. Astro Emperor tersenyum misterius. Setelah terdiam, dia melanjutkan, sebenarnya, keberuntunganmu seharusnya tidak begitu kuat. Semuanya karena satu orang. Dia datang ke Heaven Reverse Universe dan mengubah jalan hidup Anda. Tanpa dia, Anda akan mati saat Anda dilahirkan. Petik 2. Ledakan. Berita itu seperti petir keluar dari langit yang cerah. Menatap Astro Kaisar, Luli berkata, Astro Emperor, siapa kamu?